Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Hai semuanya, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sungguh luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita adalah salah satu kaum yang paling diberkati di bumi, setuju tidak? Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, dan melalui itu, kita dijamin mendapat keselamatan. Tetapi, pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang menarik, bahkan mungkin sedikit aneh? Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jalan menuju keselamatan tampaknya memiliki dua bagian, percaya dan dibaptis. Namun, begitu banyak orang tampaknya berhenti hanya pada langkah pertama, yaitu percaya. Sangat mudah untuk membaca paruh kedua dari ayat itu, siapa yang tidak percaya akan dihukum, lalu berpikir, jadi kebalikan dari hukuman hanyalah percaya. Jika saya percaya, saya aman dari hukuman. Jadi mengapa pembaptisan itu perlu? Bukankah percaya saja sudah cukup? Itu pertanyaan yang wajar, dan pertanyaan ini layak kita jelajahi bersama. Mari kita selami lebih dalam apa arti sebenarnya dari pembaptisan. Pembaptisan bukan sekadar upacara atau ritual kosong. Ini adalah bagian yang krusial dan tak terpisahkan dari proses lengkap untuk menerima keselamatan penuh dari Tuhan. Coba pikirkan kisah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Kitab Ibrani memberitahu kita, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Ibrani 11 ayat 29. Perhatikan itu, dibutuhkan iman, tetapi juga melibatkan tindakan fisik melintasi air. Ini memberi kita gambaran yang kuat tentang keselamatan kita sendiri. Di satu sisi, kita melatih iman kita percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita melalui Kristus, anak domba, Paskah sejati yang menumpahkan darahnya bagi kita. Kita menerima Dia sebagai juru selamat dan hidup kita, itulah langkah iman kita. Di sisi lain, ada penyeberangan Laut Merah. Ini melambangkan pembaptisan. Ini adalah langkah di mana kita melewati air, melambangkan pemisahan yang jelas dan total dari kehidupan lama kita, dari pengaruh musuh, dan dari pola-pola dosa dunia. Ini adalah pernyataan publik bahwa kita sedang meninggalkan Mesir, ibaratnya, dan melangkah ke tanah baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang terputus sepenuhnya dari pasukan Firaun oleh air Laut Merah. Baptisan kita menandakan pemutusan hubungan kita dengan masa lalu. Bayangkan Anda sedang mencoba berjalan dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Anda tidak bisa hanya mengangkat satu kaki dan berharap sampai di sana. Anda perlu melangkah dengan kaki pertama dan kemudian menindaklanjutinya dengan yang kedua. Percaya itu seperti langkah pertama. Hati Anda berbalik kepada Tuhan. Pembaptisan adalah langkah kedua. Seluruh diri Anda menindaklanjutinya, memindahkan Anda dari posisi lama Anda ke posisi yang baru. Keduanya diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan. Jadi, ketika Yesus memerintahkan kita untuk percaya dan dibaptis, Dia tidak memberi kita pilihan tambahan. Dia menguraikan jalan lengkap untuk mengalami kepenuhan keselamatan yang Dia tawarkan. Percaya itu bersifat internal, masalah hati. Pembaptisan bersifat eksternal, sebuah kesaksian bagi dunia dan bagi diri kita sendiri tentang perubahan batin yang telah terjadi. Itulah saat kita menguburkan diri kita yang lama dan bangkit untuk berjalan dalam hidup baru bersama Kristus. Jangan puas dengan pengalaman parsial dari kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita rangkul kedua langkah yang telah Dia tetapkan untuk kita. Pertama, letakkan kepercayaan Anda pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kedua, ambillah langkah pembaptisan. Selesaikan perjalanan Anda keluar dari perbudakan dan masuk ke dalam kebebasan mulia menjadi anak Tuhan. Mari kita pegang ayat hafalan minggu ini. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membimbing Anda saat Anda berjalan dalam kepenuhan keselamatannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ini bermanfaat, silakan suka, bagikan, dan berlangganan untuk konten seperti ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.